kita mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahan. Dan terutama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tapi terlebih dahulu kita mau saat teduh sebentar, minta pimpinan Roh Kudus. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah impak kita pada hari Minggu ini adik-adik. Gimana kabar adik-adik? Pasti sehat semua ya. Bersuka cita semua, mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita dulu. Yang lagi makan, lagi minum, lagi menonton, itu ditinggalkan dulu. Kita mau beribadah terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik ya. Ceria 177 di pintu-Mu datang. Mulai ya adik-adik ya, pakai gerakan. Di pintu-Mu ku datang dan mengetuk tuk. Di pintu-Mu ku datang dan mengetuk tuk. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu-Mu, ku masuklah. Adik-adik, kita mau memulai pada pagi hari ini ibadah kita dengan doa pembukaan. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang baru, napas hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, kiranya Tuhan curahkan kami dengan roh-Mu, agar kami boleh beribadah dengan baik. Hanya kepadamu kami memohon, dan juga kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami siap beribadah kepadamu. Amin. Dalam nama Yesus, kita tetap menang.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik, sekarang kita mau membaca pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kalistia akan membacanya, adik-adik mendengarkan ya. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikian pembacaan Mazmur. Berbahagialah kita semua yang telah membaca Mazmur. Dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi, bait yang pertama dan ayat yang keempat. Kita nyanyi sama-sama ya. Sabdamu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong ajar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa. Tapi kita buka dulu firman Tuhan kita, ya, Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita. Bacaan pada pagi hari ini terdapat dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Sekarang udah disiapkan Alkitabnya. Mari kita satu dalam doa. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama anak-anak di pagi hari ini mau beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan diamkan sejenak suara-suara yang mengganggu kami beribadah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak, kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya
pasal 40 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa keselamatannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit-bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-berlekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Sekarang kita masuk dalam ceritanya ya. Anak-anak duduk manis, kita mau cerita tentang Yehuda di pembuangan ya. Anak-anak, siapa yang suka sedih ya? Suka sedih harus dihiburkan mamanya ya, mama papa ya, atau kakaknya ya. Pasti perasaan kita senang kalau dihibur ya. Kalau dihibur pasti kita senang, bahagia ya. Nah, kalau kita sedang sedih ada yang menghiburkan, bukan? Ya. Kalau seperti seperti Yehuda dalam bacaan kita tadi ya. Dalam bacaan kita tadi dia sedang bersedih ya. Bersedih karena mereka berada dalam di tanah pembuangan di Babel ya. Mereka dibuang ke Babel, akibatnya dosa-dosa mereka, pelanggaran mereka ya, banyak melakukan kesalahan, tidak menuruti perintah Tuhan ya. Mereka selalu menyembah berhala. Nah, mereka kalau mau lihat gambar mereka di pembuangan ya, mereka di situ bekerja keras
bekerja Rudi itu. Nah, di sana mereka mau di pembuangan itu selama 70 tahun, ya. 70 tahun. Jadi mereka bilang, aduh, kalau kita 70 tahun di sini bagaimana nanti? Ya, pasti kita tidak bisa keluar lagi. Nah, kita mau lihat gambar anak-anak di sana di pembuangan itu, mereka sedih, ya. Coba di pembuangan ini, ada gambarnya. Gambarnya anak-anak kalau kita lihat di pembuangan itu sedih, mereka dibuang di tempat jauh dari mereka nggak ada hiburan di sana. Mereka tidak nonton TV, tidak pokoknya sedih di sana, tidak ada hiburan mereka. Nah, anak-anak kalau mau lihat gambar itu, ya, mereka tidak ada kegiatan, ada hiburan, cuma kerja keras karena mereka di pembuangan. Nah, anak-anak mau lihat gambarnya. Nah, kalau anak-anak lihat di pembuangan itu sedih karena mereka itu menjadi tahanan di sana, ya, tahanan. Udah jadi tahanan, mereka sudah sedih. Sekarang tidak ada melihat apa-apa lagi. Kalau terjadi sesuatu kepada anak-anak seperti ini, nah, karena mereka banyak dosa, menjadi jahat. Kalau kita anak-anak juga tidak mau dengar, menjadi anak-anak yang keras kepala, tidak seperti anak-anak yang lain, harus menjadi anak-anak yang baik, ya. Nah, seperti ini di pembuangan itu mereka. Nah, kita tidak mau jadi seperti orang itu, ya, orang Yehuda, ya, bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel. Nah, anak-anak kalau terjadi juga kepada anak-anak bandel, tidak mendengar orang tua, ya, tidak melakukan kebaikan, tidak suka dengar-dengaran ke mama papa, pasti kita juga dihukum, ya. Seperti misalkan kita disuruh tidur siang, ya, tapi nggak mau, suruh mandi nggak mau, tidak mau dengar nasihat orang tua, nah pasti kita dihukum, ya, dihukum. Terus coba contohnya masuk di dalam rumah, ya, masuk dalam kamar, kamu tidak boleh main, ya, tidak boleh main, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh nonton TV. Nah, pasti kan sedih kita, ya, sedih, ya. Kita juga kalau, nah, bukan di rumah juga, kalau di sekolah, ibu guru bilang, nah, ini dikasih soal untuk mengerjakan PR-nya, tapi PR-nya tidak dikerjakan. Pasti kita juga ada imbalannya, pasti kita dihukum juga sama ibu gurunya. Anak-anak, ibu guru menghukum kita, mama papa menghukum kita bukan karena orang tua itu jahat sama anak-anaknya, tidak jahat. Justru orang tua dan ibu gurunya itu sayang kepada anak-anak, ya. Kalau di sekolah tidak mengerjakan PR, pasti ibu guru menghukum karena ibu guru itu sayang kepada anak-anak. Begitu juga orang tua menghukum anaknya, orang tua juga bukan jahat karena sayang juga biar anak ini menjadi anak yang selalu dengar-dengaran, selalu menjadi anak yang baik, anak nanti kemudian hari menjadi anak yang sukses. Nah, pasti semua orang tua itu berharap anaknya yang menjadi anak yang baik. Nah, seperti tadi di pembacaan kita juga, ya, ada berita pelepasan, berita sukacita, ya, berita bahagia, ya,
karena bersyukur karena kasih Tuhan ya. Bersyukur karena kasih Tuhan selalu dalam kehidupan atas bangsa Yehuda tadi ya. Mereka mau dibebaskan ya. Karena ini karena Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka, mereka akan dilepaskan karena mereka sudah dibebaskan, sudah menjalankan pembuangan mereka, dihukum mereka sudah dua kali lipat ya. Jadi Tuhan datang dengan kasih-Nya ya untuk membebaskan mereka. Selalu bersyukur dalam hidup atasnya. Tuhan bilang selalu bersyukur dengan kasih Allah datang kepada kita. Nah, seperti kita harus melalui kata bersyukur rasa melalui pembuatan melalui kasih Tuhan kepada kita harus banyak bersyukur ya. Bersyukur selalu melalui doa kita selalu datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Nah, anak-anak juga bersyukur ya. Mari kita tidak mau lagi berbuat yang jahat-jahat ya, yang nakal-nakal, yang selalu menjadi apa ya, sakit pusing orang tua. Jadi menjadi anak yang baik, anak yang selalu sayang kepada mama dan papa. Harus bersyukur apa yang diperbuat orang tua, diperoleh dari orang tua sedikit banyak, kita harus berterima kasih dan bersyukur karena ini aja Tuhan sudah memberikan kita kasih ya, selalu kasih kepada kita. Seperti orang Yehuda bacaan tadi kita yang bersedih karena mereka ya tidak ada harapan lagi, tapi Tuhan datang memberikan kabar baik untuk membebaskan mereka. Allah selalu datang dengan kasih dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan Yehuda dan juga menyelamatkan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita harus bersyukur apa yang kita dapat dari Tuhan, dari orang tua. Jadi anak-anak tidak boleh teriak-teriak ya. Kita harus dengan sopan, dengan ucapan kita terhadap orang tua, terhadap sesama juga ya. Jadi kita menjadi anak yang baik, yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan selalu mendengar apa yang kita buat ya. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta permohonan kepada Tuhan bahwa biarlah kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Nah, kita punya Tuhan yang selalu Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, murah hati, dan itulah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, supaya kita selalu bersyukur dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Nunu, sekarang kita mau meresponi pembacaan Alkitab kita tadi dan cerita kita tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa syafaat.
Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami agar terhindar dari corona. Ya Tuhan, berkatilah juga presiden, wakil presiden agar dapat menjaga bangsa ini dengan baik. Kiranya Engkau memberi kesehatan kepada mereka. Amin. Saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami. Dan Yesus kiranya mau memberkati gereja kami. Berkati setiap pelayan yang ada di gereja kami ini. Ibu pendeta, majelis, dan juga para kakak layan. Biarlah Tuhan pelayanan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah gereja kami bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Bapa Allah yang Maha Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah hari ini agar dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih pula telah Engkau berikan kepada kami kepedulian dan pendidikan serta bimbingan melalui papa, mama, para guru serta orang tua lainnya agar menjadi manusia yang lebih berguna, tidak sombong dan dengki, mengasihi sesama dan berbakti. Kiranya Tuhan berkatilah papa, mama, para guru serta orang tua yang kami sayangi. Beri mereka kesehatan, kesabaran, dan kekuatan dalam membimbing, mendidik, dan mengajarkan kami semua. Serta dalam setiap aktivitas apapun yang mereka kerjakan, berikan kebahagiaan dan sukacita dalam hidupnya. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami kepada Yesus. Kami berdoa untuk semua orang sakit, berilah mereka kesembuhan dan kesehatan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Nah, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga saya berdoa buat kakak-kakak layan yang berada di rumahnya masing-masing, yang sedang bertugas atau tidak bertugas. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dalam pelayanan mereka, dalam tugas mereka di rumahnya masing-masing juga. Kiranya Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, sehingga mereka selalu ada sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, saya berdoa buat anak-anak PA yang berada di rumah dalam mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Dalam anak-anak juga dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan datang, Tuhan jamah, sehingga mereka diberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, inilah doa kami alaskan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh adik-adik persembahkan yang terbaik ya. Siapkan celengan dan uang persembahannya. Sambil adik-adik memasukkan uang ke dalam celengan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya.
Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Karena tadi adik-adik sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa ya. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami masih diberkati. Tuhan, kami mau berdoa buat persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya kita sudah berakhir dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk menutup ibadah IMPA kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah bersama anak-anak di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dan mari kita menerima berkat anak-anak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.